Halo Sobat Ceria, ketemu lagi dengan Dr. Listia, spesialis anak di sini. Kemarin tanggal 24 Maret memperingati Hari TBC seluruh dunia. Nah, walaupun sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa kan ya? Nggak ada salahnya sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang tuberkulosis anak. Apa itu tuberkulosis? Orang awam sering menyebutnya dengan flek gitu. Ini penyakit menular ayah bunda, bukan penyakit turunan gitu. Penyebab utamanya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, bagaimana anak bisa tertular kuman tuberkulosis itu? Orang dewasa penderita TBC aktif dapat menularkan kepada 10-16 orang di sekelilingnya di setiap tahunnya gitu. Itu melalui droplet atau percikan dahak dari pasien TBC itu. Bisa batuk tidak ditutup, kemudian bersin atau berbicara pun bisa menularkan bakteri TBC. Nah, cara penularannya tadi melalui percikan renik atau droplet yang keluar ketika penderita TBC itu batuk, bersin atau berbicara atau tertawa, bahkan bernyanyi pun bisa seperti itu. Nah, seringkali dokter mendapatkan pertanyaan, "Dok, apakah kuman TBC yang masuk ke tubuh selalu menyebabkan sakit TBC?" Nah, kita lihat tergantung kondisi masing-masing anak. Bisa tetap sehat anak itu kalau seluruh kuman TBC itu dimusnahkan oleh sistem pertahanan tubuh kita. Sehingga penting untuk menjaga imunitas anak kita supaya tetap sehat, tidak tertular bakteri TBC. Atau bakteri TBC juga bisa menyebabkan infeksi laten. Itu kuman, artinya kalau infeksi laten itu adalah kuman TBC ada di dalam tubuh kita tapi dipagari oleh sistem pertahanan tubuh kita sehingga tidak menimbulkan gejala TBC. Nah, ada juga anak-anak yang sakit TBC. Nah, itu disebabkan karena sistem pertahanan tubuh anak tidak mampu melawan kuman TBC sehingga menimbulkan gejala-gejala TBC. TBC itu bisa mengenai ke ekstra paru, di luar paru, bisa menyebabkan terinfeksi di organ selain paru, misalnya di otak, di kulit, di tulang, di ginjal, di jantung, di usus gitu. Tapi yang ekstra paru ini bisa juga menyebabkan yang skleroderma itu kayak bisul-bisul di kulit kita, kemudian TBC kelenjar atau yang di sini ya di leher gitu, atau TBC tulang yang sampai tulangnya anak bengkok atau melengkung gitu, atau TBC kulit gitu. Nah, faktor apa yang meningkatkan risiko TBC pada anak? 1. Usia. Balita dan remaja berisiko tinggi sakit TBC. Yang kedua, sistem imun atau kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang turun bisa meningkatkan risiko TBC, seperti misalnya kekebalan turun itu misalnya anak dengan gizi buruk, penderita gizi buruk, kemudian anak dengan kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian anak-anak dengan keganasan atau kanker, kemudian anak-anak dengan penyakit tertentu yang mengharuskan mengkonsumsi obat steroid dalam jangka waktu yang panjang, kemudian HIV dan banyak lagi. Nah, selain itu TBC juga bisa mengenai anak-anak yang kontak erat dengan penderita TBC. Misalnya TBC paru yang infeksius. Jadi misalnya pengasuhnya, orang tua, nenek atau siapapun yang berinteraksi erat dengan anak itu menderita TBC paru, dia bisa tertular gitu. Kemudian apa gejala-gejalanya? Sering kan orang tua gejalanya apa dok gitu. Yang pertama adalah batuk lama lebih dari 2 minggu. Walaupun sudah diberikan dengan pengobatan yang adekuat, yang standar kok nggak sembuh-sembuh batuknya, boleh kita curiga jangan-jangan anaknya kena TBC. Yang kedua, demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Sudah dilacak penyebab demamnya, tidak ada infeksi saluran kencing, tidak ada tipes, tidak ada radang tenggorokan misalnya, kok masih demam-demam terus, dan demam-demamnya TBC itu demam yang lemeng, yang anget-anget gitu. Kemudian berat badannya yang turun atau menetap dalam 2 bulan berturut-turut, dan itu sudah dibenahi dengan pemenuhan gizi yang baik. Kemudian yang lain adalah anak lesu dan tidak seaktif biasanya. Nah, harus bagaimana kalau anak bergejala TBC? Bawa ke dokter segera. Boleh di praktek pribadi di rumah, boleh di rumah sakit, di klinik, atau di puskesmas. Nah, untuk mendiagnosis TBC kita butuh pemeriksaan lanjutan. Yang pertama adalah uji tuberkulin atau mantuk tes gitu, atau yang kedua adalah IGRA gitu.
Nah, yang dilakukan oleh dokter selain tuberkulin dan IGRA, juga dokter akan melakukan foto ronsen dada dan pemeriksaan dahak. Cuman memang kadang pemeriksaan dahak tidak mudah pada anak-anak, karena untuk membatukkan itu kan anak-anak butuh effort yang lebih gitu, dan anak-anak kadang tidak bisa mengeluarkan dahak. Nah, sering juga kita ditanyain, bisa sembuh nggak dok? Pasti bisa, TBC bisa disembuhkan karena dengan minum obat yang teratur dan tuntas selama pengobatan 6 bulan, TBC bisa disembuhkan. Tetapi untuk TBC yang ekstra paru seperti tadi yang sudah saya sebutkan, di otak, di ginjal, di kulit, di kelenjar getah bening, di tulang, itu membutuhkan waktu 12 bulan gitu. Nah, sering kan pasien juga menanyakan, kalau diminum obatnya nggak teratur gimana dok? Kalau bolong sehari diulangi dari awal ya? Nah, seperti itu. Kalau obat tidak diminum dengan teratur atau putus berobat, akibatnya satu, TBC-nya bisa bertambah parah atau bisa mengakibatkan kuman TBC-nya resisten atau kebal obat, sehingga perlu obat yang lebih lama lagi dan lebih sulit pengobatannya. Nah, bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebetulnya sudah ada pencegahan BCG, pencegahan TBC yaitu dengan imunisasi BCG. Tetapi kenapa anak bisa tetap sakit TBC? Karena vaksin BCG itu untuk mencegah sakit TBC, terutama yang TBC berat, tetapi masih bisa yang menyebabkan TBC yang ringan, apalagi kalau banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasinya, seperti itu. Nah, obat untuk pencegahan TBC atau namanya preventif terapi. Anak saya sehat, kok anak saya disuruh minum obat pencegahan TBC gitu. Ya, itu diberikan namanya IPT atau INH, isoniazid preventif terapi. Itu diberikan terutama pada balita yang kontak erat dengan pasien TBC, yaitu berinteraksi dengan pasien yang berinfeksius tinggi atau yang TBC berat yang bisa menyebabkan kematian. Obat INH itu, IPT, isoniazid preventif terapi itu dapat menghindarkan anak supaya tidak terkena TBC yang berat itu. Lalu misalnya pengasuhnya diberi pengasuh atau yang sakit TBC di dalam rumah itu sakit TBC TBC paru yang diberikan obat oleh dokter. Terus apa yang Bapak Ibu mesti lakukan gitu? Segera Bapak Ibu bawa anaknya ke dokter. Anak yang kontak erat dengan penderita TBC harus diperiksa ke dokter untuk memastikan ada atau enggak sakit TBC-nya. Jika sakit TBC berarti anak akan segera diberikan obat OAT, obat TBC. Tapi jika tidak sakit, tadi anak-anaknya akan diberikan INH preventif terapi atau isoniazid saja. Nah, ini contohnya ada anak Ki gitu, anak usianya 14 bulan, ibunya sakit TBC. Kemudian anak tidak mendapatkan obat pencegahan, anaknya kemudian demam dan sesak napas, paru-parunya pada putih semua gitu. Bisa menyebabkan karena tidak dikasih obat INH preventif terapi itu, sehingga menyebabkan sakit paru-parunya menjadi lebih parah gitu. Nah, regimen atau formula obat TBC-nya apa? Terdiri dari 3 macam obat saat ini, yaitu isoniazid, rifampicin, dan pirazinamid. Satu obat diminum setiap hari selama 6 bulan. Kemudian yang untuk pasien ini ya, yang Kiana ini yang samaran ini, yang pada putih-putih ini, 2 obatnya diminum setiap hari selama 3 bulan dan 2 obat diminum seminggu sekali selama 3 bulan gitu. Nah, seberapa efektif obat pencegahan TBC? Obat pencegahan TBC INH tadi yang diminum secara teratur dapat secara tuntas memberikan perlindungan sampai 60-80% gitu. Nah, sering juga dapat pertanyaan, tetangga saya anaknya TBC dok, bisa menular enggak gitu. Anak dengan sakit TBC ringan tidak dapat menular, tetapi anak bisa menularkan TBC kalau sakit TBC-nya berat ayah bunda, atau hasil pemeriksaan dahaknya positif, gambaran ronsen dadanya juga kelainannya luas, dan biasanya pada anak remaja, tapi bisa juga pada anak yang lebih muda itu bisa menyebabkan TBC. Terus setelah dikasih obat TBC tadi, anak urinnya bisa berwarna merah. Apakah itu normal? Itu normal. Nah, salah satu obat TBC namanya INH dan rifampicin itu bisa menyebabkan
cairan tubuh, bisa urin, bisa keringat berwarna oranye atau kemerahan. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir kalau pipisnya berwarna merah. Nah, harus diwaspadai jika urin anaknya berwarna seperti air teh pekat atau matanya berwarna kuning gitu. Nah, tadi sudah disinggung di belakang toh bahwa vaksin vaksin BCG bisa melindungi supaya anak tidak terkena TBC yang berat. Nah, vaksin BCG itu 80% efektif mencegah TBC yang berat pada anak-anak. Kemudian kapan waktu yang terbaik untuk minum obat TBC? Itu pada saat perut kosong atau paling cepat 1 jam setelah makan gitu. Setelah pengobatan selama 6 bulan, pada akhir pengobatan, apakah selalu dilakukan pemeriksaan ronsen evaluasi? Bisa iya atau bisa tidak, tergantung pada kondisi masing-masing pasien dan gambaran foto ronsen pada saat awal pengobatan. Dokter nanti akan menentukan apakah anak akan dilakukan evaluasi pemeriksaan ronsen atau tidak gitu. Sehingga target kita adalah Zero TBC Indonesia. Tahun 2030 ditargetkan Indonesia bisa tereliminasi TBC di Indonesia. Pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pengobatan dan pencegahan TBC yang benar. Ayo bersama kita akhiri TBC, Indonesia bisa. Terima kasih, sampai jumpa.